إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat nomor 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuatkan sebuah perumpamaan yang baik untuk kalimat yang baik, seperti pohon yang baik di mana akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabangnya menjulang tinggi ke arah langit. Maka kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat tayyibah? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat yang baik di dalam surah Ibrahim ayat 24 tersebut? Para pakar tafsir mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan kalimat tayyibah di situ adalah iman kepada Allah, atau yang nama lainnya adalah aqidah. Maka iman merupakan landasan bagi seorang hamba di dalam dia menjalankan agamanya. Iman merupakan landasan bagi seorang hamba dalam dia menjalani kesehariannya. Ibarat pohon yang akarnya tidak kuat, maka tidak mungkin dia akan memiliki batang pohon yang menjulang tinggi ke arah langit. Ibarat pohon yang akarnya sejak awal memang sudah rusak dan sudah bermasalah, maka bagaimana mungkin pohon tersebut akan menghasilkan buah yang baik di kemudian hari? Atau ibarat bangunan, kalau tidak kuat pondasinya, tidak akan bisa tinggi bangunan yang berdiri di atasnya. Tidak akan kuat bangunan tersebut ketika datang gangguan-gangguan berupa gempa bumi misalnya, atau angin kencang, atau cobaan-cobaan atau bencana-bencana yang lainnya. Besar peluang bangunan tersebut ketika tidak memiliki pondasi yang kuat, maka dia akan roboh. Maka kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iman dan akidah sangat penting keberadaannya bagi hamba-hamba Allah kaum muslimin. Oleh karena itulah berdasarkan penjelasan hal tersebut, kita menyayangkan pembahasan-pembahasan tentang iman. Kita perhatikan dan kita merasakannya bagaimana semakin ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bagaimana pembahasan-pembahasan dan diskusi tentang iman, diskusi yang dianggap kolot di hari-hari belakangan ini. Bahkan sebagian orang berkomentar, bagaimana mungkin orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka telah sampai ke bulan. Orang-orang Islam masih berkutat pada pembicaraan-pembicaraan yang abstrak seputar iman. Maka kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal kalau kita mau merenungkan berbagai permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman kontemporer di zaman kita sekarang ini, berbagai permasalahan tersebut bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya sangat jelas hubungannya dengan keimanan. Bahwasanya tidak lain munculnya permasalahan-permasalahan di kehidupan kita ini disebabkan kelemahan iman atau disebabkan ketidakberadaan iman dalam kehidupan kita. Bagaimana sebagian kita di zaman ini kemudian mengeluhkan tentang para pemimpin yang tidak amanah, tentang para pemimpin yang mereka memiliki budaya yang korup, tentang nepotisme dan budaya-budaya yang buruk yang lainnya. Kalau kita mau tarik sampai ke akar-akarnya, apa akar yang paling mendasar tentang permasalahan-permasalahan tersebut selain iman? Di mana seseorang dia lupa tentang negeri akhir nanti, tentang negeri akhirat. Di mana seseorang dia lupa dia akan mempertanggungjawabkan berbagai hal yang dia kerjakan di dunia ini. Bahwasanya Allah akan mengazabnya, Allah akan menghukumnya. Betul,
Banyak orang-orang yang mereka tidak memiliki iman namun mereka tidak korupsi. Bagaimana kita menyaksikan negara-negara barat yang mereka bukanlah negara yang beriman, namun tingkat korupsinya yang lebih rendah daripada negara kita? Betul, karena mereka memang masih memiliki moral, memiliki pengawasan hukum yang lebih kuat daripada kita. Namun bagi kita hamba-hamba Allah, bagi kita dimensinya bukan hanya dimensi moral, dimensinya bukan hanya berbicara tentang supremasi hukum, namun dimensi kita lebih kompleks karena kita beriman dengan hari akhir, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua dimensi tersebut tercakup di dalam konsep iman tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, la yaghullu ahadukum hina yaghul wa huwa mu'min. Tidak mungkin kalian itu korupsi, tidak mungkin kalian itu akan berbuat curang ketika dia berbuat curang dalam kondisi beriman. Perhatikan, tidak mungkin seseorang itu dia berbuat curang, dia berbuat korupsi dalam kondisi dia beriman. Artinya ketika ada orang yang dia mengaku dirinya adalah orang Islam, orang beriman, namun dia tetap mempraktikkan perbuatan tercela tersebut, artinya memang imannya yang dipertanyakan, kualitas imannya yang tidak memenuhi standarnya. Atau sebagian kita kemudian di zaman ini mengeluhkan tentang fenomena-fenomena sosial. Bagaimana sebagian orang tua mengeluhkan anaknya yang memiliki kenakalan yang sangat tinggi, yang sangat sulit untuk patuh dan mendengar nasihat-nasihat dan pendidikan yang disampaikan oleh orang tuanya. Tidakkah kita berkaca bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mendidik para sahabat 10 tahun atau 13 tahun. Fokus dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di kota Mekah adalah fokus yang berdakwah, adalah dakwah yang berfokus terhadap iman. Ketika iman itu telah menancap di dada-dada kaum muslimin, baru Allah kemudian menurunkan syariat Islam. Diwajibkan salat 5 waktu, diwajibkan zakat, diwajibkan puasa, diwajibkan zihad, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya setelah iman itu tertancap kokoh di dada-dada kaum muslimin ketika itu. Maka perhatikanlah bagaimana pendidikan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau sebagian kita mengeluhkan tentang fenomena-fenomena sosial. Kasus begal di kota Yogyakarta, kasus banyaknya outlet-outlet yang menjual secara bebas, menjual minuman-minuman keras. Sekali lagi mari kita renungkan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin ada orang yang berzina ketika dia berzina itu dalam kondisi dia beriman. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mungkin ada seorang yang mencuri dalam kondisi dia sedang mencuri dalam kondisi dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin ada orang yang dalam kondisi meminum khamar dalam kondisi dia sedang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, entah tadi contohnya meminum khamar, berzina, mencuri, korupsi, berbuat curang. Ketika dia berbuat maksiat tersebut, hal tersebut bertolak belakang dengan iman. Dia dalam kondisi imannya sedang rendah, dia tidak memiliki iman yang sempurna, makanya dia kemudian terjerumus dalam perbuatan yang tercela tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada sebagian kita yang kemudian bertanya, di mana dampak nyata dari iman itu? Bukankah negara Islam, bukankah agama Islam di negara kita ini sudah berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun hadir? Kenapa kemudian tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi di antaranya?
Kenapa hal-hal yang dijanjikan sebagai buah positif dari iman tersebut tidak kita bisa rasakan? Maka di antara jawaban atas pertanyaan tersebut adalah seberapa kualitas iman yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman tersebut. Betapa banyak di antara kita yang mengaku beriman hanya ikut-ikutan. Masyarakat tempat dia terlahir, tempat dia tumbuh adalah orang-orang beragama Islam. Maka dia pun ikut mempraktekkan agama Islam tersebut, ikut mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman tanpa didorong atas kesadaran penuh dari dalam dirinya. Tidakkah kita renungkan tentang kisah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana seseorang ketika dia ditanya di dalam kuburnya, ketika dia didatangi oleh dua malaikat, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sebuah pertanyaan yang kita di dunia ini mudah untuk menjawabnya. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak hamba-hamba Allah di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa sebabnya? Karena mereka menjadikan Allah sebagai Rabb mereka, hanya ikut-ikutan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seseorang ditanya di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa yang dia jawab? La adri, saya tidak tahu. Sami'atun nas yaquluha wa aqulu misla ma taqulun. Aku mendengar kebanyakan orang mengucapkan kalimat seperti itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadikan Islam sebagai agama. Kebanyakan orang mengatakan seperti itu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan hal yang semisal. Maka itulah dia di antara sebabnya. Betapa banyak di antara kita yang mengklaim saya punya iman, saya adalah mukmin tanpa kesadaran. Itu pula jawabannya jika kita perhatikan. Betapa banyak orang-orang yang mereka tidak terlahir di atas agama Islam. Mereka kemudian mencari kebenaran. Dan pencarian mereka kemudian berlabuh di atas agama Islam. Berlabuh pada konsep iman yang diajarkan oleh agama Islam. Kita dapati orang-orang yang demikian kemudian adalah orang-orang yang sangat istiqomah dalam menjalankan agama. Orang-orang yang istiqomah beramal saleh. Orang-orang yang kita sebut sebagai para muallaf. Apa sebabnya? Karena mereka menemukan iman itu penuh dengan kesadaran. Bahwasanya mereka menilai dengan fair. Ini dia sesuatu yang baik yang harus saya jalankan, yang harus saya pegang. Sementara kebanyakan kita, masyarakat kaum muslimin di negeri ini, mereka masih sebatas mengikuti tradisi mereka tanpa penuh kesadaran mengakui diri mereka sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman tersebut di dalam dada-dada kita dan membuat kita cinta terhadap keimanan dengan kecintaan yang penuh dengan kesadaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين وأزل الكفر والكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر